Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali menemani santap sahur Anda di indahnya Ramadan. Masih dengan tema besar kita, bahaya sihir di era modern seperti sekarang ini. Tadi di segmen 1, UAS telah menjelaskan bagaimana luar biasanya dahsyatnya sihir itu. Kita akan mengenal lebih dalam lagi, seperti apa sih praktek-praktek sihir di era modern seperti sekarang ini. Ustadz Faizar akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadhal Ustadz. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Gurunda Ustadz Abdul Somad, yang semoga Allah senantiasa lindungi beliau, Allah berkahi ilmu-ilmunya dan diridhoi langkah-langkahnya. Ustadz Sofyan dan seluruh asatidz yang hadir di majelis ini, dan semua pemirsa yang ada di rumah yang sedang menikmati santap sahurnya. Alhamdulillah, berbicara soal sihir ini tidak terbatas pada zaman-zaman tertentu, karena sampai akhir zaman nanti fitnah sihir terbesar adalah fitnah sihir yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal ini memiliki sihir yang luar biasa dahsyat, yang membuat fitnah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis sampai dikatakan tidak ada fitnah di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal yang memiliki sihir-sihir itu. Dia itu bisa membuat ilusi. Ada api di tangannya, kemudian ada air. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk, kalau misal naudzubillah ya, kita berpapasan dengan dia atau hidup sezaman dengan dia, suruh ngambil apinya. Dajjal juga memfitnah manusia kala itu yang masih ragu terhadap kekuasaannya, dengan cara menghidupkan orang tua yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Dan ini bukan menghidupkan secara hakiki layaknya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, melainkan para syayatin dari kalangan jin yang membantu Dajjal untuk melancarkan misi dia membuat fitnah yang besar di muka bumi ini. Maka di era modern dan di era digitalisasi yang sekarang ini, bukan sebuah hal yang ketinggalan zaman ketika kita membahas soal sihir, karena hal tersebut akan terus bergulir. Walaupun sebenarnya banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai dukun yang sakti di zaman sekarang, mereka itu menggunakan trik-trik sulap belaka, bukan menggunakan khodam-khodam jin yang betulan. Ya. Mereka yang betul-betul menggunakan jin pasti akan lebih menutup diri dan tidak ingin diketahui oleh banyak orang, karena hal tersebut beresiko besar, sangat fatal resikonya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda kita, Al-Ustadz Abdul Somad, bahwa sejak zaman dulu, bahwa disinyalir dari zamannya Nabi Idris alaihissalam sihir itu sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah dengan menaklukkan seluruh jin-jin yang ada. Jin ini punya spesialisasi. Sebelum nanti kita bahas tentang ciri-cirinya, kita mungkin bahas dulu seluk-beluk alam jin. Di Quran menjelaskan bahwa jin itu memiliki teknologi yang jauh lebih pesat daripada alam manusia. Kita bisa lihat ini di dalam surat Saba. Ya'maluna ma yasha'u min baini yadayhi bi'idni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabil hariq. Mereka itu bekerja sesuai apa yang dikehendaki oleh Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu dengan izin dari Rabb-nya. Siapa yang jin-jin yang ditaklukkan Allah untuk Nabi Sulaiman ini yang enggak mau bekerja, maka akan kami timpakan kepadanya adab yang membakar. Ya'maluna ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Mereka itu membantu untuk membangun istana-istana. Kemudian tamathil, patung-patung. Yang patung-patung ini ya mungkin abstrak bentuknya. Kemudian piring yang besarnya itu seperti kolam, dan juga periuk-periuk yang berada di atas tunggunya. Mereka mampu dengan izin Allah Ta'ala menghiasi istananya Nabi Sulaiman itu dengan qawarir, dengan marmer, yang membuat Bilqis Ratu Saba kala itu ketika mau masuk ke istananya Nabi Sulaiman itu menyincingkan daunnya
karena dikiranya itu adalah kolam, ternyata itu lantai. Sampai akhirnya dia bersyahadat membaiat Nabi Sulaiman. Jadi dalam surat Shad dikatakan wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas, dan kami telah tundukkan dari kalangan setan-setan jin itu kullabanna, setiap setan jin atau ifrit ya yang pandai membangun, dia arsitek-arsitek di kalangan jin, dan juga jin yang pandai menyelam untuk mengambil apa saja dari mutiara-mutiara dan perhiasan-perhiasan yang ada di dasar samudra yang teknologi manusia itu belum bisa menjangkaunya di zaman tersebut gitu ya. Setidaknya dari sini para manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada di kalangan dukun-dukun itu yang meminta tolong kepada jin. Tapi mereka harus ada yang namanya timbal balik, harus ada yang namanya barter. Jin selain dia itu membantu Nabi Sulaiman, dia nggak mau membantu kecuali dengan istimta. Ya, dan ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 128. Dan ketika Allah menghimpun mereka semua, manusia dan jin, Allah berfirman kepada jin, qad istakthartum minal ins, kenapa kalian telah banyak menyesatkan manusia? Maka yang jawab teman-temannya dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami ketika di dunia dulu saling menyenangkan satu sama lain. Kami memberikan sesuatu sesembahan untuk jin, kemudian jin berkhidmat memberikan fasilitas di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ya, sampai ajal yang telah engkau tetapkan. Maka kata Allah, qalan naru maswaakum khalidina fiha illa masyaallah. Tempat kembali kalian adalah neraka, kalian kekal selamanya di situ kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka ini bahayanya istikhdam dengan jin, meminta jin supaya jadi khodam, pendamping dan pelayan bagi kita. Khawatirnya dituntut, diadili di mahkamah akhirat itu seperti itu keadaannya. Nah, karena Nabi Sulaiman ini mukjizat, ya dikiranya sama orang-orang Yahudi dia melakukan sihir, ya tadi Al-Quran menyucikan dan membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian apa sih ciri sihir yang bisa kita lihat dan kita saksikan di era modern ini? Tahun 2012 saya kemarin baru sowan Ustadz ke salah satu dokter di Yogyakarta. Beliau dokter spesialis bedah. Beliau punya rumah sakit yang juga mengkombinasikan dengan pengobatan komplementer ruqyah syariah. Beliau pernah mengoperasi salah satu ibu. Tadinya beliau pikirannya sangat logis dan ya karena beliau orang medis, basicnya adalah dokter. Nggak percaya kalau ada sihir paku bisa masuk ke dalam tubuh. Ternyata beliau itu membedah paku sampai jumlah paku yang keluar dari tubuhnya itu 118 paku. 118 paku dengan hasil ronsen yang detail. Beliau jadikan itu sebuah buku beliau tersendiri. Dan dari situ beliau langsung sujud. Ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dari rahasia Allah yang disebarkan di alam raya ini. Dia itu sebelum kena paku 35 hari nggak sadarkan diri, nggak makan, nggak minum. Sampai akhirnya ketika sadar muncul bintik-bintik paku beton yang nyungsep di sini. Ya. Di persendiannya. Itu ada, tapi sangat jarang sekali. Kemudian kita bisa lihat lagi praktek-praktek dengan cara meramal. Ramalan-ramalan termasuk itu bagian dari sihir, kahin dan arraf. Orang-orang yang dimintai tolong barangku hilang ini. Kemana kira-kira siapa yang ngambil? Di mana sekarang barangku? Itu termasuk arraf dan masuk ke dalam praktek-praktek sihir. Ya. Kemudian menerawang, misal kita terawang dulu nih, saya di sini misalnya. Kemudian si dukun ini menerawang kondisi rumah saya yang dia belum pernah mendatangi rumah saya. Ini termasuk juga bagian sihir dan bantuan setan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim." Siapa yang disingkapkan supaya dia bisa melihat apa yang ada di seluk-beluk rumah seseorang, fahuwa kasfun syaitaniyun. Maka itu adalah kasyaf yang ditimbulkan oleh para setan. Fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Maka wajib bagi orang itu untuk bertobat dari kemampuannya itu secepatnya. Maka penerawangan, memindahkan penyakit ke hewan itu termasuk sihir-sihir yang masih ada di era modern. Walaupun juga banyak yang menggunakan praktek sulap belaka. Gitu Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Faizar. Jadi kalau saya tadi sedikit bisa mengambil poinnya, yaitu jin ini selalu tidak ikhlas ya.
Makanya dia selalu meminta imbal balik, dia selalu minta balas budi. Jadi hati-hati kalau ada orang memberikan sesuatu, lalu dia minta sesuatu, nah jangan-jangan dia, jangan. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah yang ada di sini, bagaimana mengenal sihir, mengenal dukun dan segala macam, banyak sekali. Atau jangan-jangan langsung ada yang mau praktek ruqyah di depan nanti ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan sahur lagi, silakan Ustadz Faizar, Ustadz Abdul Samad, fadhal Ustadz, silakan Ustadz. Sungguhnya ruqyah, mantra, kemudian tamaim, manik-manik yang buat tolak balak ya. Kemudian tiwalah, ilmu pelet, jaran goyang, semar mesem, ajian kunjali itu kesyirikan kata Rasul. Otomatis yang disifati syirik ya haram. Yang menjembatani antara ruqyah yang haram dengan yang boleh, ada atau tidak unsur syirik di dalamnya. Walaupun nanti ada ijtihad dari para ulama, 3 hal yang harus dipenuhi. Harus menggunakan Quran, asma Allah dan sifat-sifatnya, harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang yang dibacakan, dan harus meyakini yang menyembuhkan itu Allah bukan ruqyahnya, apalagi si diri peruqyahnya.